di SD Ma'arif Ponorogo tahun 1984 keluar tahun 1990. Kemudian beliau di jenjang SMP, SMN 1 Ponorogo masuk 1990, kemudian keluar 1993. Kemudian jenjang SMA beliau lalui di SMAN 1 Ponorogo, masuk tahun 93 dan ibu menamatkan jenjang SMA-nya tahun 1996. Beliau menempuh pendidikan sarjana strata 1 di Universitas Brawijaya Malang tahun 1996 dan beliau menamatkan di tahun 2023. Beliau kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya di strata 2 di Universitas Surabaya, di mana beliau tahun 2014 masuk, kemudian tahun 2016 beliau lulus dan mendapatkan gelar sebagai Magister Sains. Dan saat ini beliau mendapat amanah sebagai Bupati Kabupaten Mojokerto yang insya Allah di bawah kepemimpinan beliau Kabupaten Mojokerto akan tumbuh menjadi besar dan kabupaten yang luar biasa. Terima kasih. Demikian riwayat dari Ibu Bupati yang akan menjadi narasumber yang pertama. Izin kami menyembuhkan narasumber yang selanjutnya kepada Bapak R. Nugroho M. Beliau ada di Kabupaten Blitar, lahir di sana beliau, kemudian beliau sekarang pendidikan beliau terakhir adalah S2 Magister Manajemen tahun 2020. Pengalaman organisasi beliau luar biasa. Beliau pernah menjadi pegawai, kemudian dari pegawai beliau menjadi sekretaris PKPRI. Di lingkungan dinas beliau pernah menjadi kepala kantor koperasi Kota Kediri dari tahun 2001 sampai 2004. Beliau ini mantan kepala kantor koperasi, kemudian beliau dari KPRI, ketua KPRI Joyoboyo sampai beliau sekarang menjadi ketua PKPRI Kabupaten Kota Kediri dari tahun 2017 sampai sekarang. Beliau menjadi pimpinan Dekopinwil 2015 dan 2000 sampai dengan 2020 dan sekarang beliau juga menjadi Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Tidak hanya itu, Pak Nugroho, narasumber kita pada kesempatan hari ini adalah menjadi salah satu pimpinan paripurna Dewan Koperasi Indonesia di pusat. Tepuk tangan untuk Bapak Nugroho yang luar biasa. Jadi kalau Ibu Bupati menyampaikan tadi kita diskusi yang hadir adalah Ibu Bupati dan Pak Nugroho, maka ini adalah narasumber yang luar biasa yang mudah-mudahan kita semuanya bersemangat, memberikan fokus yang luar biasa sehingga hasil hari ini tidak hanya selesai di sini tapi juga akan bisa kita tindak lanjuti setelah acara ini berlangsung. Pak Nugroho, beliau selain aktif di gerakan koperasi, beliau juga menjadi tim 15 dari Jawa Timur untuk pemohon judicial review Undang-Undang 17 tahun 2012 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sampai sekarang beliau aktif sebagai penatar narasumber di klub perkoperasian di Jawa Timur maupun di level nasional. Mohon izin kepada Ibu Bupati dan Bapak Nugroho selaku pemateri untuk bisa menempati ruangan di depan yang kami sediakan. Berkenan Ibu Haja Umi Zaidah, MSI untuk berkenan untuk mendampingi Ibu di depan. Ya, silakan. Ibu, monggo. Izin. Selama berapa lama? 30 menit. Ada tadi dari Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati selaku pemateri yang pertama, kemudian Bapak Nugroho selaku pemateri yang kedua, kemudian ada Bapak Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang sudah hadir di depan kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Bupati untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami
sampaikan kepada Ibu secukupnya Ibu, karena beliau juga banyak sekali kegiatan, tetapi komitmen beliau untuk acara ini beliau tetap hadir di sini. Sebelum kita mulai, mari kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Ibu Bupati. Baik, silakan Ibu. Matur nuwun Pak Faisal ya. Baik, selaku moderator, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, langsung kemawon tidak menyapa satu persatu untuk menyingkat waktu. Matur nuwun, saya diberi kesempatan untuk berbicara pada forum ini secara sehat dalam rangka memperingati Hari Koperasi dengan tema Koperasi Sehat, Usaha Mikro Kuat. Dalam tadi itu sebetulnya kepikiran dari tadi, bukan dari tadi ya, dari sejak pertama saya diminta untuk menjadi pembicara. Kalau Pak Nugroho sudah, memang beliau ini sudah hidupnya memang untuk koperasi gitu. Sudah mendedikasikan semua yang dimiliki untuk koperasi. Saya lihat tadi dari riwayat beliau itu. Sehingga betul-betul perso seluk beluk koperasi dari nol sampai angka yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah tapi dalam itu loh kok iso saya ini diminta bicara untuk membahas masalah koperasi dan usaha mikro. Terus dalam ngeten, temanya koperasi sehat, apa karena koperasi sehat? Tapi kan saya bukan dokternya koperasi gitu kan ya. Saya ini bingung, saya dokternya manusia gitu. Karena temanya koperasi sehat, apa terus kemudian ini saya diminta untuk jadi pembicara. Tapi terlepas itu, karena kemarin saya sudah tanya kepada Bu Umi dan teman-teman panitia, saya bertanya saya diminta berbicara sebagai apa begitu. Karena kalau sebagai praktisi, saya akan nyuwun sewu tidak berani untuk menyampaikan materi di sini karena saya bukan praktisi koperasi. Tetapi beliau menyampaikan bahwa saya diminta berbicara karena bupati. Nah maka berarti saya akan berbicara terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan koperasi. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, baik yang hadir secara offline maupun yang bergabung secara webinar atau online, langsung kemawon. Saya mengambil judul Koperasi Membangun Negeri. Terus terang untuk usaha mikronya saya kelupaan gitu. Tetapi tadi langsung pagi-pagi saya masukkan terkait dengan usaha mikro. Terkait dengan situasi sekarang ini, saya minta tolong slide-nya. Ini adalah gambar grafik dari situasi kesehatan dan ekonomi yang sekarang ini kita hadapi dalam situasi pandemi COVID-19. Ini yang sudah dalam sampaikan kalau bahwa upaya kita dalam mengendalikan COVID-19 ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau COVID ini tidak bisa kita kendalikan, maka ekonomi kita tidak akan bisa kita pertahankan untuk tetap tumbuh, tetapi akan mengalami kontraksi, turun. Sebaliknya, ketika kita itu bisa mengendalikan COVID dengan sangat baik, kita tekan angka penularannya, maka disitulah kemudian ekonomi akan bisa tumbuh. Nah kita lihat tahun 2020, ya kemarin tahun 2020 bulan Maret pertengahan itu mulai gelombang pertama dari COVID-19. Dan nyuwun sewu, pada tahun 2020 ini ternyata masyarakat kita ini mempunyai mindset yang menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena begitu pandemi COVID, begitu PSBB diberlakukan, maka yang ada di mindset masyarakat pada umumnya adalah harapan yang luar biasa bahwa pandemi segera berlalu. Bahwa COVID segera pergi dari kehidupan kita. Sehingga semuanya berharap tahun 2021 COVID sudah tidak ada lagi. Tetapi kenyataan berkata lain. Tahun 2021 ternyata COVID tidak hanya masih ada tetapi terjadi pandemi gelombang kedua dengan situasi yang jauh lebih parah dibandingkan gelombang pertama. Kenapa kok begitu? Apakah tidak ada antisipasi ataupun upaya? Nyuwun sewu ini terjadi, pandemi artinya melanda seluruh negara di dunia. Yang menjadi gelombang kedua ini jauh lebih berat adalah
bahwa COVID ini ternyata virusnya mempunyai kemampuan untuk mutasi yang sangat luar biasa. Sehingga penyebab COVID gelombang pertama adalah varian Alpha dan kemudian yang sekarang ini baru beberapa bulan kemarin adalah varian Delta. Dan ini sangat berbeda. Berbedanya terus pundi, pada varian Delta dia itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menginfeksi seseorang. Sehingga ini memberikan waktu yang terlalu singkat untuk tubuh merespon dengan daya tahan tubuhnya karena dia menginfeksinya terlalu cepat. Kenapa kok cepat? Ternyata varian Delta itu dia pada spike-nya, virus itu bagian luarnya yang lincip-lincip itu dia lebih tajam dan bercabang. Sehingga ketika dia masuk ke dalam sel, dia itu lebih cepat merusak dinding sel dan masuk ke dalam sel pernafasan. Itu yang membuat dia lebih cepat. Dan kemudian ternyata dia punya kemampuan lain. Apa kemampuan lainnya? Dia bisa karena spike-nya yang lebih tajam itu tadi, dia bisa membuat satu kondisi memperburuk sistem pernafasan tanpa ada gejala yang berarti. Jadi mboten gak kroso watuk pilek gitu ya. Tiba-tiba lemes, kenapa? Saturasi oksigennya sudah turun. Tidak ada gejala pernafasan apapun. Nah ini namanya happy hypoxia pada kondisi varian Delta. Sehingga kemudian ya banyak sekali yang ngerasa nggak COVID tapi kemudian ketika lemes dibawa ke rumah sakit ternyata COVID. Nah kemudian melihat ini tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi gelombang lagi tapi naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia masih bisa. Virus ini adalah satu keluarga dengan virus influenza. Karena kita tahu sampai saat ini orang kalau sudah pernah sakit influenza tidak menjamin dia kemudian tidak akan sakit lagi. Beda dengan cacar air. Habis kena cacar air nggak akan kena cacar air lagi. Beda jenis virus. Kalau influenza sudah pernah kena influenza, lo bisa kena influenza lagi kalau ketularan dari yang lain. Nah ini satu keluarga virus corona ini. Kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan untuk mutasi yang berat. Ini yang harus diantisipasi. Sehingga Bapak Presiden ketika mengumpulkan kepala daerah semuanya secara langsung di Madiun kemarin pada saat beliau melakukan kunjungan. Kita dikumpulkan, semuanya disampaikan. Jangan percaya pada data statistik. Kita harus tetap waspada. Sehingga kemudian slide berikutnya. Nah sehingga kemudian ada strategi, ini saya sampaikan kenapa? Karena kita harus memahami itu. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat planning untuk kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Bisa dibantu slide berikutnya. Nah, ini strategi untuk penanganan COVID-19 mulai dari hulu sampai hilir. Yang pertama adalah mobilitas, pembatasan mobilitas karena ini adalah kunci yang paling utama kita bisa mengendalikan COVID-19. Makanya kemudian tadi grafiknya ketika COVID-nya itu tinggi, ekonomi akan turun. Kenapa? Karena faktor pertama yang harus kita lakukan untuk mengendalikan COVID adalah pembatasan mobilitas. Kenapa kok harus pembatasan mobilitas? Nyun sewu ini yang masyarakat kita banyak tidak paham. COVID ini juga spesial. Spesialnya apa? Spesialnya dia itu ketika menginfeksi manusia, tidak semua yang dia infeksi itu kemudian muncul gejala. Jadi ketika virus itu masuk, pintunya itu hanya dua, hidung dan mulut. Makanya pakai masker, ditutup pintunya. Satu jendelanya apa? Mata. Karena mata ada hubungannya dengan hidung. Nah makanya ketika virus itu masuk ke dalam hidung, mulut, dia akan berhenti di belakang hidung namanya nasofaring dan di belakang mulut namanya orofaring. Disitulah tempat biasanya dilakukan swab. Kenapa dia di situ berhenti dulu, dia berkembang biak dulu. Sampai jumlah tertentu kemudian dia merasa kuat pasukannya baru dia akan pindah menuju tujuan utama mana? Paru-paru. Nah ternyata ketika seseorang itu daya tahan tubuhnya bagus, virusnya ini tidak sampai berkembang dan kemudian pindah rame-rame ke paru-paru. Dia tetap di situ tetapi dia tidak sampai muncul gejala. Akhirnya ketika dia nggak pakai masker, dia berbicara dengan orang di hadapannya, dropletnya pindah, virusnya juga ikut pindah. Maka kemudian ketika orang yang ketularan tadi kondisinya bagus mungkin saja dia akan positif
tetapi tidak ada gejala juga. Tapi ketika dia bertemu dengan orang-orang yang rentan, yang punya hipertensi, yang punya penyakit pernafasan kronis seperti asma, bronkitis kronis, atau diabetes mellitus dan lain sebagainya, maka disitulah yang punya kerentanan-kerentanan ini akan muncul gejala. Nah makanya karena kita tidak tahu siapa yang sudah positif di antara kita, maka kemudian hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembatasan mobilitas. Fakta menunjukkan negara yang bisa melaksanakan pembatasan mobilitas dengan sangat baik, ketika angka COVID-nya tinggi, dia yang akan segera bisa menurunkan angka penularan. Dan ini tidak ramah terhadap ekonomi. Ketika kemudian mobilitas ini dibatasi, atau di rumah saja, atau keluar hanya kalau penting-penting saja, sebaiknya makan di rumah, tidak makan di warung, sebaiknya tetap di rumah, tidak berwisata kemana-mana, tidak melaksanakan, tidak mobile kemana-mana, maka kemudian ini adalah pengaruh yang tidak baik untuk ekonomi. Makanya kemudian jadi terbalik, ketika COVID ini tidak bisa dikendalikan, ekonomi pasti akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah kemudian yang kedua, strateginya adalah peningkatan testing dan tracing. Makanya kenapa sih kalau ada yang positif terus digolei, siapa yang sudah kontak, dites semuanya. Karena nomor 2 inilah satu-satunya senjata kita supaya kita bisa mengendalikan COVID, tetapi ekonomi bisa kita jalankan dengan baik. Karena nanti kalau sudah ketahuan yang positif kemudian segera kita isolasi, maka dia tidak akan menulari yang lain. Sehingga kita bisa menurunkan pembatasan terhadap mobilitas. Berikutnya yang ketiga adalah peningkatan dan percepatan vaksin. Nah ini penting sekali terkait dengan vaksin. Vaksin ini dilaksanakan secara bertahap karena negara kita masih beli terkait dengan vaksin ini. Sehingga negara kita belinya juga bertahap, didistribusikan untuk seluruh masyarakat Indonesia juga bertahap. Sehingga sampai ke Mojokerto juga bertahap dan kita mau vaksinnya juga bertahap. Tetapi kita setiap hari terus melaksanakan vaksin sesuai dengan vaksin yang kita terima. Dan kita berharap semuanya nanti sesuai dengan target yang usianya di atas 12 tahun semuanya nanti akan bisa divaksin seluruhnya sehingga bisa tercapai kekebalan komunitas. Nah terkait dengan vaksin ini, tidak kemudian kalau sudah divaksin ini nggak bakalan ketularan, semuanya nggak usah nggak masker, tidak. Vaksin ini hanya mencegah supaya kalau ketularan itu nggak sampai muncul gejala satu. Atau kemudian kalau kemudian muncul gejala ringan nggak sampai berat. Itu yang bisa dilakukan oleh kekebalan yang dibentuk karena vaksin. Sehingga meskipun tidak bisa menjamin nggak bakal ketularan lagi, vaksin tetap harus dilaksanakan supaya apa? Supaya tidak jatuh kondisi yang buruk. Nah kemudian strategi yang keempat adalah isolasi terpusat. Karena kalau isolasi di rumah ya, masyarakat kita, nyuwun sewu masyarakat kita, ini masih belum bisa, aku positif, aku harus isolasi, nggak boleh ketemu dengan siapa-siapa, nanti kalau anaknya pengen minta gendong, pengen minta suap, pengen minta kelon, enggak nak ibu positif, misalkan belum bisa, belum tatak mengatakan itu. Nah makanya harus dilakukan isolasi terpusat supaya tidak menulari yang lain yang ada di rumah itu. Oke, saya sampaikan strategi ini kenapa supaya ini bisa menjadi pemahaman kita semuanya. Sehingga nanti ke depannya ketika kita, karena saya tadi sudah matur, yang bisa bertahan dan berkembang, tumbuh berkembang adalah yang bisa menyelesaikan dengan situasi saat ini. Saya ketika turun di masyarakat terutama yang terdampak di tempat wisata, saya bilang, rubah mindset kita. Jangan mengharapkan COVID ini segera pergi, pandemi segera berakhir. Jangan, biarkan COVID tetap ada, mindsetnya kita rubah, tetapi meskipun COVID ada, kita tetap sehat, tidak sakit dan tetap produktif. Sekarang mindsetnya harus begitu. Hingga kemudian kita tidak hanya dia menunggu COVID-nya pergi, tidak. Tetapi kita tetap berupaya bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi pembatasan, dengan situasi testing tracing, dengan situasi vaksinasi, dengan situasi isolasi terpusat. Tetapi semuanya bisa kita laksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, berikutnya. Nah, kondisi UMKM, nah ini saya dapat materi, data-datanya ini dari kementerian. Jadi
sudah ada perubahan ya berdasarkan PP 7 tahun 2021 terkait dengan pengertian penjabaran usaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Jadi kalau omset per tahunnya ini hingga 2 miliar itu berarti 2 miliar ke bawah. Modal usahanya hingga 1 miliar, modalnya 1 miliar ke bawah. Maka dia masuk kategori usaha mikro. Jadi kalau misalkan omset saya itu Bu paling ya 100 juta setahun, oh ya masuk mikro. Enten sing omset kula namung 10 juta setahun ya gak apa-apa masuk mikro yoan. Jadi Mas yo 10 juta, 100 juta, 900 juta, nggih, 1,5 miliar karena dia omsetnya sampai 2 miliar maka dia masuk usaha mikro. Baru kalau omsetnya lebih dari 2 miliar atau modalnya lebih dari 1 miliar, dan ini ada batasnya baru dia naik tingkat. Dan ternyata nyun sewu, kita tadi habis potong tumpeng ya, ini juga gambaran tumpeng. Ternyata yang paling bawah yang paling banyak di Indonesia ini adalah usaha mikro yang omsetnya itu per tahun hingga 2 miliar. Yang modal usahanya hingga 1 miliar. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama bahwa apa? Bahwa ternyata sebagian besar yang juga melibatkan banyak penduduk kita itu adalah usaha-usaha jenis yang mikro. Baik, slide berikutnya. Oke. Ya ini penekanan terkait dengan usaha mikro tadi. Di slide ini saya mau matur terkait dengan koperasinya. Ternyata partisipasi masyarakat terhadap berkoperasi, jadi keterlibatan masyarakat, ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam gerakan koperasi itu di Indonesia ternyata masih tergolong rendah kalau dibandingkan dengan partisipasi dunia. Kita kalau bilang rendah tinggi harus ada pembandingnya. Kita bilang rendah itu dibandingkan dengan partisipasi dunia karena di Indonesia masih 7,24%, sementara dunia 16,31%. Baik, ini harus kita jadikan catatan bahwa sebetulnya koperasi, gerakan koperasi yang sebetulnya ini adalah sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki, tetapi justru tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dibandingkan dengan masyarakat dunia terhadap gerakan koperasi kita masih lebih rendah. Berarti bagaimana? Ya berarti kita harus ada upaya nih bagaimana melibatkan masyarakat kita supaya partisipasi lebih banyak lagi. Lanjut. Oke. Nah ini kalau dijabarkan di Indonesia dan kita lihat di sini Provinsi Jawa Timur sendiri masih 9,7%. Sedikit di atas angka nasional. Oke lanjut. Nah untuk koperasi, proses pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2024 itu sampun wonten roadmap-nya. Jadi roadmap ini menunjukkan adanya indikator-indikator, angka-angka yang ini nanti harapannya harus dicapai pada tahun-tahun yang sudah ditentukan. Jadi termasuk kontribusi koperasi terhadap pendapatan domestik bruto. Jadi kalau awalnya tahun 2020 5,1 diharapkan nanti tahun 2021 sudah naik, 2022 naik, 2023 naik, 2024 targetnya dalam 5 tahun dari 5,1% menjadi 5,5%. Berarti apa? Harus ada peningkatan. Artinya kita tidak boleh hanya cukup bertahan untuk eksis. Tetapi kita harus melakukan sesuatu karena ada target yang sudah ditetapkan. Yang ini kemudian menjadi pemicu buat kita semuanya. Kita harus bekerja keras, jadi betul-betul bekerja keras. Jadi kami, pemerintah daerah ini setiap kali dan minimal seminggu sekali kita ini dievaluasi terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dan setiap kali di awal kemarin ketika kemudian angka kita naik, secara nasional naik, maka pada saat itu yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah Bapak Ibu, saat ini negara memanggil kita. Negara butuh kita semuanya berjuang bersama-sama.
Jadi kalau sudah begitu, terus sudah mikir, saya dapat apa? Ada ini enggak, ada uangnya enggak nanti buat saya bekerja. Misalkan untuk transportasinya ada enggak uang transportnya? Sudah enggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena negara memanggil. Jadi itu, sehingga kondisi seperti ini ketika kita ini sudah mulai turun dan kita harus segera memacu ekonomi, kita mengembalikan ekonomi kita, melaksanakan pemulihan-pemulihan. Dan nyuwun sewu, negara kita saat ini dalam situasi kondisi keuangan yang prihatin. Ya, jadi kita setiap kali itu Ibu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian itu selalu menyampaikan data-data perkembangan keuangan negara. Dan memang sebagian besar anggaran pemerintah ini tersedot untuk masalah COVID. Karena nyuwun sewu Bapak Ibu, semua masyarakat yang dirawat di rumah sakit karena COVID tidak ada yang bayar sama sekali, semuanya gratis. Dan saya matur di ICU itu 1 hari butuh biaya 3 juta. Di isolasi biasa yang non ICU 1.800.000. Padahal mereka ya stay di situ itu minimal 10 hari. Tinggal ngeping not yang satu di ICU 10 hari sudah 30 juta. Sudah berapa? Data-data sudah, ini kan tinggal mengalihkan berapa itu jumlah penderita COVID di Indonesia katakanlah. Itu semuanya. Belum lagi untuk insentif nakes, belum lagi nanti untuk persediaan oksigen. Dan sekarang ini yang menjadi fokus adalah negara saat ini menganggarkan uangnya untuk beli vaksin. Sehingga kemudian saat ini ya kita memang betul-betul harus melakukan efisiensi. Makanya di sini saya bilang gerakan koperasi ini paling bagus. Paling cocok, kenapa? Karena kita bisa saling mendukung satu sama lain. Gitu ya. Nah saya tidak bahas yang lain-lainnya, intinya pada slide ini saya mau tunjukkan bahwa sebetulnya kita ini sudah punya angka-angka yang harus kita capai terkait dengan peran serta keberadaan dari gerakan koperasi maupun usaha mikro. Lanjut. Oke. Terkait dengan perkembangan koperasi ini saya dapatkan dari lampiran pidato Presiden pada saat HUT RI ke-76. Jadi 17 Agustus kita upacara, tanggal 16 ada sidang paripurna Presiden ini menyampaikan pidato dalam rangka HUT RI. Nah ini disampaikan dalam lampiran tersebut bahwa dinyatakan terkait dengan koperasi aktif. Koperasi yang dalam 3 tahun terakhir itu berturut-turut mengadakan RAT dan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya. Di mana capaian perkembangan koperasi ini dilihat dari jumlah koperasi aktif, kemudian nilai SHU-nya, tren jumlah anggotanya dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan. Data dibandingkan tahun 2019 dan 2020, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami kenaikan 3,20%. Nah ini sebelum pandemi. Karena pandemi dimulai tahun 2020 awal bulan Maret pertengahan di Indonesia. Jumlah anggota tahun 2019 dibandingkan 2020 ada kenaikan 11,73%. Dan nilai SHU-nya ada kenaikan yang luar biasa sebesar 15,25%. Ini total angka yang dilaporkan oleh Presiden pada saat menyampaikan pidato. Artinya apa? Tahun 2019 dan 2020 ternyata kontribusi koperasi yang bisa dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya sudah nyata terlihat dan ini bisa dilihat dari angka-angka yang ditampilkan. Kita belum lihat perbandingan tahun 2020 dan 2021 karena sekarang sedang 2021 berjalan. Kita akan bisa melihat nanti tahun 2022 bagaimana kondisi 2020 dibandingkan dengan 2021. Tapi kelihatannya ini sangat berat. Karena dari semua aspek, kemarin saya habis rapat khusus dengan Kepala Dinas Pendidikan dan stafnya Kabupaten Mojokerto, bahkan nilai kualitas pendidikan itu di Kabupaten Mojokerto semua indikator 8 indikator turun semuanya. Terus saya bilang gini, bagaimana dengan kabupaten kota yang lain? Sama Bu, oh ya wis.
Gitu. Karena nanti kalau kabupaten kota yang lain tidak, Kabupaten Mojokerto iya ya saya akan progresif dan langsung reaktif gitu. Tapi kalau sama-sama yang lainnya juga, ya memang semuanya terdampak karena pandemi. Satu, karena ternyata secara daring itu tidak bisa semaksimal kalau pembelajaran tatap muka. Permasalahannya datang berikut. Oke, nah berikutnya, slide berikutnya. Nah ini kondisi koperasi di Kabupaten Mojokerto. Ya. Jadi dari total koperasi ini sudah ada grafiknya per kecamatan, kondisi tahun 2020 total 773, aktif 712, yang tidak aktif 7,9%. Berikutnya, nah kalau yang ini korbannya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Susan ya, diminta untuk semuanya tergabung di Dekopinda Kabupaten Mojokerto. Karena kemarin kita sudah berkomitmen Dekopinda ini nanti akan eksis untuk bisa membantu para koperasi-koperasi di Kabupaten Mojokerto untuk bisa tetap eksis, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Mojokerto. Oke, jadi terkait kalau yang Kopwannya ada 340, yang aktif 313. Jadi sama prosentasenya, yang tidak aktif juga sekitar 7,9%. Nah ini harus apa ya istilahnya mendapatkan perhatian kita semuanya bahwa ternyata dari sekian koperasi ini ada yang tidak aktif. Artinya ketika koperasi ini tidak aktif maka berarti hak dari anggota koperasi yang tergabung dalam koperasi itu tidak terpenuhi. Kalau haknya tidak terpenuhi, bagaimana dengan peningkatan kesejahteraan dan ekonominya? Nah ini yang kemudian nanti perlu kita upayakan bersama. Bagaimana koperasi-koperasi yang tidak aktif ini kemudian bisa berbenah. Ya bisa, ya karena ini tadi koperasi sehat, kalau yang sudah aktif dipertahankan, bagaimana tetap aktif dan bertumbuh dan berkembang. Seperti itu. Yang tidak aktif ya ini PR-nya kita, PR-nya Dekopinda dan juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. PR kita. Untuk kita selesaikan, kenapa? Karena ini menyangkut warga masyarakat Kabupaten Mojokerto yang tercatat sebagai anggota koperasi yang tidak aktif ini. Oke, berikutnya. Nah, terkait dengan usaha mikro. Jadi kalau data tercatat 34.736 tahun 2020 usaha mikro di Kabupaten Mojokerto, di mana sebagian besarnya ada di klaster perdagangan. Dan nyuwun sewu, ketika perdagangan ini dilaksanakan secara konvensional, maka ini adalah sektor yang paling terdampak ketika kita melaksanakan pembatasan mobilitas. Ya, sekali lagi ketika perdagangannya dilaksanakan secara konvensional. Nah, justru dalam kondisi pandemi COVID ini sektor pertanian ini yang luar biasa, tidak hanya bisa bertahan tetapi secara nasional dan bahkan di Kabupaten Mojokerto juga bertumbuh. Jadi pada saat pandemi kemarin tahun 2020, luas lahan pertanian di Kabupaten Mojokerto yang digarap itu menjadi lebih luas. Dan tentu saja ini berimbas pada peningkatan hasil pertanian. Kenapa? Ya karena kelihatannya kalau pengolahan di lahan-lahan pertanian ini tidak perlu mobilitas yang tinggi, cukup dari rumah ke sawah atau ke kebun saja sampai di situ. Sehingga kemudian ini tidak terdampak akibat pembatasan dari mobilitas akibat pandemi COVID-19. Berikutnya. Nah, ternyata dari pelaku usaha mikro yang jumlahnya 34.736 tadi, setelah dikelompok-kelompokkan berdasarkan umur, sebagian besar adalah usianya lebih dari 45 tahun. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita semuanya. Kenapa? Karena ini yang jadi di bawahnya itu juga nomor 2 paling tinggi 40 sampai 45. Kenapa? Karena usia ini ternyata di lapangan itu termasuk resisten terhadap perubahan untuk menyelesaikan dengan situasi dan kondisi. Kenapa? Karena dalam situasi pandemi COVID ini salah satu penyesuaian yang harus kita lakukan adalah dengan digitalisasi. Mau tidak mau.
Oke, lanjut. Nah, ini adalah poin yang dipesankan oleh Presiden bagaimana koperasi di Indonesia saat ini tetap bisa eksis dan bahkan bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Oke, inovasi dalam hal apa? Ada 3 inovasi yang disampaikan, yang dipesankan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah koperasi online. Jadi bagaimana koperasi-koperasi yang sudah ada ini kemudian bisa masuk dalam dunia digital, memakai proses kegiatan digitalisasi dalam melaksanakan gerakan koperasi, mau tidak mau. Nah makanya saya tadi matur, ini adalah saatnya kita ini menggandeng generasi penerus bangsa, kaum milenial, anak-anak muda, bagaimana mereka bisa lebih banyak terlibat dalam gerakan koperasi. Jadi website, aplikasi dalam pemberian pelayanan, semua informasi-informasi yang harus disampaikan kepada seluruh anggota itu bisa diakses secara online. Sehingga tidak perlu harus punya kantor koperasi yang besar, yang kemudian istilahnya ketika butuh apa-apa, tanya apa-apa harus datang ke kantornya. Karena nyuwun sewu, nomor 1 dari pengendalian tadi adalah pembatasan mobilitas. Sehingga bagaimana koperasi ini tetap bisa memberikan pelayanan meskipun dengan mobilitas yang terbatas. Nah ini satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan koperasi online. Oke, nah termasuk juga kalau koperasinya ini punya usaha toko ya, punya toko online. Dan saya kira ini nanti justru akan membantu membuka lapangan kerja. Nah, sehingga nanti informasi-informasi tentang laporan keuangan dan apapun ya, ini pengurus maupun anggota ini akan bisa mengakses dengan mudah secara online. Sehingga transparansi ini itu justru nanti memberikan nilai positif. Orang ini kalau ingin bergabung ke situ, oh ini lancar, ini bagus, ini transparan, ini akuntabel. Maka dia akan lebih tertarik untuk gabung dalam koperasi tersebut. Ini kalau kita ini bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi. Kemudian inovasi yang kedua adalah sistem manajemen terintegrasi. Bagaimana koperasi memanfaatkan teknologi untuk mengintegrasikan semua kegiatan-kegiatan manajerialnya. Dan integrasi yang dilakukan juga secara digital ini akan meninggalkan rekam jejak digital. Sehingga pengawasan bersama akan lebih mudah untuk dilakukan. Tidak ada yang disembunyikan, ditutup-tutupi, semuanya betul-betul akuntabel dan meninggalkan jejak. Sehingga ini juga akan menjadi benteng pagar ini buat pengurusnya. Kenapa? Ini akan melindungi pengurus dari tuduhan-tuduhan misalkan. Kenapa? Karena semuanya akuntabel, transparan, bisa dilihat semuanya, semua bisa akses, orang-orang yang punya kepentingan dan punya hak bisa akses, tidak ada yang disembunyikan. Jadi tidak ada lagi misalkan catatan-catatan yang hanya dipegang oleh orang-orang tertentu. Kalau kita menggunakan sistem dan itu digital maka semuanya bisa mengakses. Oke, dan aksesnya itu bisa real time. Mboten ngenteni sik kok durung tak garap pembukaane mboten nate ngoten. Karena ini bisa langsung di entry dan kemudian sistemin berjalan dan kemudian sudah bisa menampilkan data-data yang bisa membuat kita ini mendapatkan gambaran terkait dengan kondisi kesehatan dari koperasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir inovasinya adalah pengembangan komunitas koperasi. Tentunya kalau bidang usaha koperasi ini ingin semakin berkembang, maka tidak cukup dia mengembangkan untuk anggotanya sendiri. Mungkin antar satu koperasi dengan koperasi yang lain ini bisa saling berkolaborasi. Melakukan satu kegiatan kerjasama antar koperasi terkait dengan produk-produk atau bidang usaha yang dimiliki oleh koperasi-koperasi tersebut. Sehingga ketika kemudian memanfaatkan ini, maka proses
komunitas, kerjasama antara satu dengan yang lain, ini adalah sangat mungkin untuk diwujudkan tanpa ribet. Nah mungkin saya nggak tahu apakah RAT itu mewajibkan bisa dipegang orangnya. Kalau tidak RAT podo sibuk kabeh wonge nggak bisa kemana-mana secara webinar, nggak tahu saya bisa apa enggak gitu. Boleh ya? Nah boleh ternyata. Nah itu nanti nggak ada alasan lagi, nggak punya gedung, nggak ada alasan lagi. Maka nanti kalau memang bisa seperti itu, kantornya Dekopinda harus punya tempat untuk semacam ruangan digital. Sehingga nanti kalau mau webinar kayak seperti ini nggak usah sewa-sewa lagi begitu kan. Sudah langsung, sudah ada perangkatnya. Sehingga nanti misalkan rapat semuanya pada sibuk-sibuk ini pengurusnya. Langsung rapat aja sambil jalan tidak masalah. Yang penting nanti ada moderatornya semuanya bisa, kita bisa. Karena itu yang kita lakukan sekarang ini dalam situasi pandemi COVID-19. Nyun sewu, kita nggak kemana-mana tapi rapat dengan presiden itu loh bolak-balik. Ya kalau sudah Pak Presiden rapat dengan seluruh bupati wali kota se-Indonesia, ya sudah. Makanya kita ini seringkali kegiatan sudah direncanakan, nggak bisa kenapa. Presiden minta rapat, pun presiden mengundang rapat ya kita nggak berani, harus ikut rapat dengan Pak Presiden. Karena pasti kalau presiden sudah mengumpulkan semua kepala daerah, itu adalah suatu gawat daruratan. Penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Nah ngoten, saya berharap dari apa yang saya sampaikan terkait dengan kondisi COVID dan kedepannya, termasuk penyesuaian-penyesuaian apa yang harus segera dilakukan oleh kita semuanya, pelaku gerakan koperasi maupun usaha mikro, ini kita harus segera bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi COVID-19 dan aturan-aturan yang memang terpaksa pemerintah ini berlakukan. Nah makanya kita ini terkait dengan vaksin, terkait dengan penurunan angka konfirmasi positif, kita itu diuber-uber terus. Makanya sampai kemarin itu pembatasan, kenapa lampu dimatikan, kenapa? Karena pemerintah pusat ini menekan pemerintah daerah supaya bisa menekan COVID serendah-rendahnya. Kenapa? Karena imbasnya nanti ekonomi itu loh. Imbasnya ekonomi. Kita tidak mau dampak ini berlarut-larut. Makanya saya ini sudah tutup mata, tutup telinga wes. Beno masyarakat ini ya, Bu kapan lampunya nggak dinyalakan? Apa hubungannya lampu dengan COVID nyuwun sewu ketika jam 8 ini nggak boleh kemana-mana. Kalau lampunya Mojokerto, saya juga gini, walah dulu itu suami saya pembangun lampu ning dindi. Sekarang saya harus mematikan lampu di mana-mana lah bingung ini. Yang dulu bangun ngedekno lampu penerangan di mana-mana, cek Mojokerto Padang, sekarang giliran saya harus mematikan lampu itu. Kenapa? Karena memang saya harus menekan mobilitas supaya apa? Supaya COVID-nya bisa ditekan. Kalau COVID bisa ditekan maka kita akan kembali bisa mengembalikan perputaran ekonomi. Dan nyuwun sewu ternyata nggak bisa cuma Mojokerto tok, harus bareng-bareng. Kenapa? Karena mobilitas masyarakat itu juga antar kabupaten kota. Gitu. Makanya terkait dengan penurunan mobilitas ya kemarin begitu muncul kasus Bangkalan dan Kudus naik, langsung pemerintah Jawa dan Bali sudah PPKM darurat, langsung begitu kan kemarin. Kenapa? Karena mobilitasnya di Jawa Bali ini luar biasa. Sehingga nggak bisa, cuma Madura tok diturunkan, tidak bisa. Semuanya se-Jawa dan Bali penurunan mobilitas karena kuncinya di situ. Nah, dan kelihatannya sudah selesai yang bisa saya sampaikan. Iya habis kan? Baik. Jadi termasuk tugas kita pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk kita mengupayakan bagaimana usaha mikro di Kabupaten Mojokerto ini nanti mempunyai market digital. Gitu. Jadi sebagian kita sudah mengupayakan lewat Disperindak dengan Shopee dan sejenisnya, tetapi untuk pemasaran kalangan intern Kabupaten Mojokerto ini masih perlu kita buat. Kenapa? Karena masyarakat kita pengusaha mikro itu ada yang jualan peyek yang belum dikemas bagus, yang cuma diadai kresek ditaleni tok. Masih ada yang begitu. Gitu. Masih ada yang ya jual ya nasi jagung, nasi empoknya masih dibungkus dengan kertas koran yang ada daunnya, masih ada. Nah kayak begitu kan tidak mungkin masuk ke dalam marketnya Shopee dan teman-teman.
Sehingga solusinya kita harus punya market. Market digital khusus Kabupaten Mojokerto, sehingga nanti kita tahu sopo to sing dodol sego jagung sak Mojokerto iki jam piro dodole tahu semuanya. Siapa yang jual peyek tahu semuanya. Ngeten, siapa yang bisa motong celana jeans sing kedawan tahu semuanya. Itu kan semuanya pelaku usaha mikro. Kalau kemudian kita sudah tahu, data sudah ada, kemudian secara digital marketnya kita sudah buat, maka tinggal sudah ini akan menyerap tenaga kerja apa? Niki sing Gojek niku wau. Ini menyerap tenaga kerja baru. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu termasuk nanti kan desa ini juga harus punya sistem digital dan harus ada operatornya. Itu juga akan menyerap. Sehingga nanti data-data semuanya kita akan bisa dapatkan tanpa kita membuat satu penelitian khusus membayar satu lembaga untuk melakukan survei. Kenapa? Kalau semua sistem digital data ini sudah masuk, maka semuanya akan bisa kita lihat perkembangannya real time, gak usah nunggu 1 tahun berakhir kemudian dilakukan survei, evaluasi, gak perlu seperti itu. Tapi ini butuh kerja keras. Jadi nyuwun sewu kalau dulu kemarin-kemarin ya sebelum kita ini fokus pada digitalisasi, kita fokus pada infrastruktur itu bayangannya jalan, jembatan, gedung dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita juga ditambahi lagi pembangunan infrastruktur yang mungkin kita tidak terlalu bisa membayangkan. Tetapi kita sangat butuh dan memanfaatkan semuanya. Apa itu? Infrastruktur digital. Nah, makanya kita mulai dari pemerintah Kabupaten Mojokerto, ya kita SPBE kita kejar nanti di dinas-dinas yang banyak apa istilahnya karyawannya, kita buatkan tempat untuk digital, semacam digital centernya di situ supaya bisa komunikasi digital. Semua kecamatan kita nanti juga akan buatkan sehingga nanti kalau kita mau pelatihan gitu cukup nanti pesertanya datang di kecamatan, kita di sini pembicaranya sehingga nanti sekali pelatihan mungkin kita bisa 1.000, 3.000 tidak masalah, tetapi tidak ada pengumpulan di satu tempat. Semuanya bisa dilaksanakan secara digital. Nah, Milo, siapa yang akan bisa tetap eksis, kemudian bisa tumbuh dan berkembang adalah mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi sekarang ini yang harus segera disesuaikan adalah masuknya, menguasainya proses digitalisasi dalam semua segi kehidupan. Nah, kita juga sedang berupaya tidak hanya menyiapkan infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan SDM digital. Makanya ada kegiatan kita secara rutin, kalau tidak salah teman-teman dari usaha mikro juga pernah diundang untuk mengikuti digital literasi. Apa itu upaya untuk membuat kualitas kecakapan digital dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Mojokerto ini standar terhadap digitalisasi. Karena memang itu kebutuhan, mau tidak mau. Ketika kita pengen eksis, tumbuh dan berkembang dalam situasi seperti ini, maka digital harus kita kuasai. Ngaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan pertimbangan. Karena kita sudah komit, kita memperingati Hari Koperasi hari ini, kita memperingati Hari UMKM hari ini, dan kita berharap dengan kita semuanya fokus sejenak bersama-sama hari ini memusatkan perhatian pada acara ini. Kita berharap sesudah acara ini kita mempunyai mindset yang baru, kita punya semangat yang baru bahwa kita tidak boleh hanya diam dan menunggu kapan COVID pergi, tetapi kita harus segera memikirkan apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap eksis, tumbuh dan berkembang. Matur nuwun sanget, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cekapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih sekali lagi aplaus yang luar biasa untuk Ibu Bupati. Baik, Ibu Bupati, ini Ibu memang waktu mendesak sekali, tetapi ini dari Pak Kadis, kemudian Pak Hukamarudin, Ibu Rita mempersiapkan luar biasa, Ibu Umi juga luar biasa, Pak Agus semuanya luar biasa, banyak yang hadir Bu, jadi mohon sedikit berkenan, barangkali ada yang memberi ini Bu, pertanyaan atau ada sesuatu yang disampaikan mumpung ada Ibu Bupati di sini, kami persilakan, cuman hanya berapa Ibu? Iya, ini saya tidak mengulas lagi, catatan saya banyak hal lagi, mungkin
dua dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf yang di ruang Zoom jika memungkinkan kita akan kasih, tapi yang secara offline dulu monggo dari yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan atau hal yang disampaikan. Oke baik, satu Bapak satu ya di belakang dulu Bapak ya, nanti disebutkan nama, kemudian dari mana Bapak ya, dari koperasi mana, satu. Kemudian yang kedua Bapak ya, Bapak dua, mungkin dua dulu. Masih ada. Ya, dari digital silakan. Dari ruang Zoom boleh, silakan. Ada yang mau menyampaikan dari ruang Zoom, dari kopan-kopan. Ini semuanya ini belajar membuat background Bu. Ini sebenarnya diajari juga ini sama Pak Susan ini Pak ya, sama Pak Hu, Bu Rita diajarin ini membuat background itu, mulai virtual. Iya Pak ya, dari kopan-kopan ada sekitar 200. Sambil menunggu silakan Pak, ada pertanyaan ini dari, ya ini mohon maaf ini KSP ini. Ya, ini sementara kami dari KSP Mitra Sempurna tidak mudah, ini kami ada koperasi yang tingkat nasional, provinsi banyak yang masuk ke Mojokerto. Untuk kedepannya bagaimana langkah Pemkab untuk mengantisipasi jumlah koperasi yang semakin membludak agar persen tetap sehat Bu. Kedatangan tamu dari seluruh Indonesia Bu, Mojokerto ini karena ini juga sentral ekonomi yang besar di sekitaran sini, jadi itu mengundang koperasi-koperasi primer tingkat nasional atau koperasi sekunder untuk datang kerja. Ini terjadi persaingan dengan yang lokal Mojokerto. Monggo saya langsung saja Bapak, mungkin bisa dibantu. Silakan berdiri Bapak. Mohon maaf nama dan dari mana asli koperasinya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paidi Widodo dari KUD Budi Rarjo, sekaligus pengurus Dikopinda Kabupaten Mojokerto. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan, mumpung ini ada Ibu Bupati. Yang pertama, Dikopinda itu adalah merupakan satu wadah gerakan koperasi, di mana manfaatnya sangat besar sekali bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu kami memohon kepada Ibu Bupati, kalau perlu melalui Kepala Dinas Koperasi untuk memberikan instruksi kepada seluruh koperasi supaya masuk sebagai anggota Dikopinda di Kabupaten Mojokerto. Ini satu, syukur-syukur dalam acara ini Ibu Bupati bisa menginstruksikan langsung, sehingga kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya anggota koperasi itu bisa masuk sebagai anggota Dikopinda sebagai wadah koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto ini jumlahnya tidak kurang dari 750 koperasi. Kontribusinya kepada pemerintah daerah jelas sangat besar. Oleh karena itu kami memohon kepada Ibu Bupati, hendaknya seperti yang ada di kabupaten yang lain, untuk dialokasikan dana anggaran untuk gerakan koperasi melalui Dikopinda. Itu yang terpenting, karena selama ini Dikopinda tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran, sehingga segala sesuatunya mesti mengalami kekurangan. Mudah-mudahan dengan Ibu Bupati ini datang melalui pertemuan ini bisa memberikan atau bisa mengusulkan anggaran untuk tahun depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paidi, mohon izin Bu sekaligus Bu ya. Bapak nggih. Monggo Bapak. Ada mic Mas yang di depan. Ya, Bapak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Suyanto dari KUD Tanijaya Kemelagi. Ini langsung Bu. Ini mumpung kita bisa ketemu dengan Bu Bupati, dengan gagasan tadi, materinya itu cukup mengarah kepada koperasi modern. Oleh karena itu Bu, Ibu tadi menyampaikan mau melakukan
pelatihan atau rapat itu melalui digital, Bu, di tiap kecamatan. Oleh karena itu untuk ini masih Bupati ini ya cukup semangat di dalam kehidupan berkoperasi. Oleh karena itu kami mohon untuk acara digital ini Ibu tolong sarananya itu diperlukan, Bu, sarana kita butuh. Agar apa? Ini untuk menyemarakkan di dalam kehidupan koperasi, karena nanti kami lihat pertumbuhan keanggotaan koperasi masih di bawah 7%, tidak salah itu. Secara nasional tidak salah itu 7%. Oleh karena itu perlu ini disemarakkan, Bu, sehingga kehidupan koperasi di Kabupaten Mojokerto nanti termasuk di dalamnya ya partisipasi pemerintah daerah dalam rangka untuk membantu anggaran itu, Bu. Nanti bisa, nanti materinya silakan, karena terus terang koperasi ini sangat tabu, Bu, di dalam masalah bisnis yang modern. Ini kelihatannya koperasi hanya di bidang itu saja, Bu, sehingga punya wawasan yang lain. Perlu narasumber yang profesional dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi. Yang kedua ini agak nyimpang, Bu. Iya, tapi mohon maaf Bapak ya, agak dipersingkat Pak. Karena ini Pak. Ya, mohon maaf. Dua kok, tinggal satu. Silakan Pak. Ini kelihatannya khususnya petani, Bu. Petani ini dia hidup mati tetap nanam, Bu. Sehingga sampaikan Ibu pertumbuhan pertanian ini yang stabil di dalam kondisi Covid ini. Oleh karena itu, Bu, petani ini ada suatu bantuan lah, subsidi untuk pupuk, Bu. Karena pupuk ini sangat kelihatannya dibatasi, Bu. Dibatasi oleh pemerintah sehingga petani dibatasi, akhirnya petani beli pupuk non subsidi. Padahal harga dasar itu tetap, pangan tetap, harga gula tetap, sehingga petani ini nggak menikmati suatu keuntungan. Petani rugi mati tetap nanam, Pak. Itu pahlawannya pahlawan yang tidak itu petani, Bu. Ya, cuma itu, Bu, tolong dibantu untuk sarana pupuk itu perlu sangat diperhatikan. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suyanto dari KUD Kemlagi, juga Pak Paidi, juga mungkin sekaligus tadi Ibu mungkin barangkali bisa disampaikan mengenai banyak koperasi. Tadi tidak sebutkan koperasi, hanya nama Ibu. Tadi itu kedatangan ini, Bu. Bisa diulang Mas, live chatnya Mas. Di sini ada koperasi mana yang tadi ngambil chat? Ya. Oh ya, ada KSP Mitra Sempurna. Ini daerahnya mungkin belum disebutkan ya. Tapi ini harapan, aspirasi, ini kerinduan masyarakat gerakan koperasi kepada Ibu ini. Banyak pertanyaan, kalau dibuka lagi nih bisa sampai sore nih Ibu ya. Silakan saja Ibu, kami persilakan. Nggih, matur nuwun atas respon dan pertanyaannya yang cukup membuat saya gimana nih Pak Susan ya. Iya, karena ngeten, karena sebetulnya inti dari semua pertanyaan disampaikan tadi adalah saya harus mengalokasikan dari anggaran APBD, begitu kan ya? Iya, ini ternyata ngeten, ternyata. Jadi Bupati niku jan ngewelu pol. Saestu. Gitu ya. Kebutuhan kita ini banyak sekali, sementara uang yang bisa digunakan itu hanya itu. Napa meleh ini kita DAU kita dikurangi, dana bagi hasil berkurang, potensi pajak juga turun. Seperti itu. Sementara kebutuhan kita mboten tambah mandap, tambah kata. Ya, jadi kita harus membagi antara pemenuhan satu prioritas sekarang penyelesaian COVID. Karena untuk yang pasien dirawat di puskesmas itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami harus menganggarkan 1 orang yang di puskesmas maupun di isolasi terpusat 400.000 per orang per hari. Seperti itu. Kemudian untuk yang lain-lain, jalan di Kabupaten Mojokerto masih 50% yang dibangun. Masih ada 50% yang harus dibangun untuk menjadi jalan yang istilahnya
aspal bagus atau cor begitu. Apalagi dari pertanyaan ini saya lebih pusing lagi. Kenapa? Karena saluran air kita yang ini juga